untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu besar. Bukan dari kekuatan saya, tapi karena memang Tuhan itu besar. Amin. Jadi saya kepingin berdoa buat yang bekerja, terutama yang punya usaha. It's not going to be easy, karena memang kita itu berjuang. Tapi kalau kita itu berjuang bersama Tuhan, dan itu jalannya Tuhan, taburan itu tuh akan bertumbuh. Amin. Kalau bertumbuh akan berbuah dan menjadi banyak. Itu banyak itu artinya bisa kasih makan orang, bisa jadi tempat berteduh orang, bisa jadi, kalau di biologi itu kan jadi bisa jadi mata air gitu. Saya kepengen membagi itu kali ya, membagi berkat, karena bolehlah saya bukan cerita untuk membanggakan diri, itu bukan, tapi saya mau ini jadi bukti bahwa Tuhan itu besar. Amin. Saya dimulai dari keluarga yang boleh dibilang nggak punya uang. Saya dulu kuliah di Satya Wacana, dapat beasiswa dari gereja. Itu tidak pernah saya lupa. Saya berusaha berdoa untuk Tuhan. Ini nggak bisa kayak gini terus. Saya nggak mau malu-maluin Tuhan. Punya kesempatan waktu itu Meli dapat beasiswa kan di Amerika. Terus saya cari kerja kan nggak mau kan nganggur gitu. Saya bisa nggak kerja tuh bisa karena memang dapat beasiswa gitu kan. Nggak mewah tapi cukup untuk saya nggak ngapa-ngapain. Tapi saya nggak mau I have to work. Jadi akhirnya saya bisa bekerja, dapat pekerjaan yang namanya perusahaan namanya Formulatrix. Kerja di sana setahun, ya nggak sampai setahun lah gitu ya. Jadi saya bekerja bukan untuk cari uang, tapi untuk jadi saksi. Saya masih ingat lamaran pekerjaannya itu saya kasih God bless you. Itu it's very odd buat orang-orang di sana gitu ya. Buat bule itu tuh kan apa-apaan nih lamaran kerjaan bawa agama itu sangat aneh gitu. Cuman berkat Tuhan saya diterima. Setiap hari bekerja, naik bis lah, kehujanan, kena snow lah, gitu-gitu, nunggu lama lah, gitu. Untuk nggak sampai dijabret orang gitu ya. Jadi yang punya suka, saya masih ingat setahun 9 bulan gitu kan, 10 bulan. Itu saya naik gaji 5 kali, saya ingat. Jadi seminggu tiba-tiba dipanggil, Daniel, kamu bagus banget nih, tanyain ya gajinya. Ya oke. Terus 2 minggu lagi dipanggil lagi, gitu. Sampai 2 bulan, gitu. Sampai saya lama-lama ini panggil ngapain lagi gitu. Jadi saya ingat gitu loh. Terus waktu mau pulang, sudah mau dikasih visa kerja gitu ya, karena waktu itu kan visanya bukan visa kerja, jadi visa kerja, tapi ternyata sama lawyernya dicek nggak bisa karena kita harus pulang karena ikut visa student exchange, jadi harus pulang. Cuman gara-gara pulang itu ya kita berserah aja, pulang oke, pulang nggak apa-apa. Cuman ternyata pulang itu malah membawa berkat. Jadi kita dikasih kesempatan, Daniel kamu kan pinter nih bikin robot, mau nggak bikin manufacturing company di Indonesia? Saya suka-suka aja bikin robot gitu. Jadi nggak mikir panjang, nggak mikir lama gitu. Oke, ya mulai aja. Kita mulai dulu nyewa ruko di sebelah gitu, karena bingung nyari tempat, lama gitu. Pak Dimas nih bantuin saya zaman dulu. Terus
berkembang, nggak cukup nyewa lagi sebelahnya, terus nggak cukup lagi sampai akhirnya udah beli deh, cari tempat. Pompun sempat bantu juga cari tempat, Pak Aan itu, Pak Yuda sempat bantuin juga, Kom Martin sempat, Kom Martin ada tempat nggak gitu. Sampai akhirnya udah lah beli di yang di kantor yang di Tingkir itu. Sampai terus berkembang lagi terus, waktu itu terus ditanya, ini udah 2 tahun nih kamu mau di mana, mau stay di Salatiga atau mau balik? Ya kita diskusi, kita karena mikirin untuk pendidikan anak-anak, kita balik aja ke Amerika. Terus nyiapin orang pengganti di sini. Terus ini sampai sekarang kan ada yang di Semarang juga, ada yang di depan Damatek gitu. Jadi terus ada sekali yang sekarang lagi dimulai lagi ada di Bandung. Jadi saya mau cerita ini, all of this just wanna share bahwa kalau Tuhan itu besar buat semua. Saya di sini tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dengan foundation bahwa kita itu benar di hadapan Tuhan, jalan di hadapan Tuhan benar, saya nggak bilang saya nggak punya salah. Cuman Tuhan pakai, dan saya narapin ke semua untuk taruh bahwa kalau kalian bisa, nggak usah butuh Tuhan. Jadi taruh mimpi yang memang nggak mungkin. Amin. Tentu berdoa gitu ya, dari Komsel, masih ada Komsel. Tuhan pasti taruh mimpi. Jangan pernah merendahkan diri, rendah hati ya. Tapi kalau merendahkan diri itu kalian ngejek Tuhan. Jadi selalu untuk bertumbuh untuk another one. Saya di Amerika kerja full time di Formula Tech itu, kalau di tempat kita kerjanya itu lebih panjang, 45 jam. Normal orang itu kerja 40 jam. Tapi karena memang suka ya udah jalan aja. Saya di sana nggak berhenti, kita berdua bikin tempe. Jadi usaha tempe, bikin di rumah pertamanya, cari apa namanya, izin susah. Di Boston usaha makanan itu very strict gitu ya, nggak berhenti, kita usahain terus, berusaha datengin balai kota, caranya gimana, nggak bisa, sempat pindah rumah, udah berusaha karena ada tempat di samping rumah, berharapnya itu jam terpisah, tetap aja nggak bisa. Terus sampai satu saat Tuhan jawab, kita ketemu partner, dan partnernya itu kebetulan orang Kudus, satu pasangan orang Indonesia orang Kudus, yang cowoknya itu kerja di pabrik coklat namanya Lindt, mungkin tahu kali ya, soalnya sampai di sini, sampai ke luar negeri. Jadi dia juga punya pengalaman di makanan. Terus ya kita sembahyang tuh lama, setahun lebih tuh. Saya sembahyang, cerita sama Pak Pastor, jadi pendeta kita di sana. Kita sembahyang, si pendeta pastor itu nggak bilang enggak, kamu sembahyang dulu. Sampai satu saat kita namanya Pastor C, Pastor ya ketemu lagi, kita udah sembahyang gitu ya. Terus gitu dia langsung bilang, oke, kita emang udah sembahyang, udah mantap juga, cuman we want to hear from you. Kita sembahyang lama tuh setahun. Jadi kali kita partneran, sekarang kita punya pabrik mungkin segede ini lah gitu, yang sudah komersial, sudah apa namanya, full gitulah ya. Jadi itu satu. Terus kira-kira 3 tahun yang lalu, saya 2 tahun yang lalu saya punya ide lagi untuk bikin alat untuk bikin espresso mesin gitu. Itu bikin di rumah, pulang kerja sampai malam jam 2, jam 1. Berat kan ya, punya anak 2, punya istri, harus bagi kerja, bagi waktu gitu, habis dari kantor. Saya meeting sama malam itu, mungkin Pak Dim tahu lah, meeting itu jam 10 malam saya baru mulai meeting sama Indonesia.
sama tim di Indonesia di Salatiga itu sampai jam 12 tergantung jam 1 itu paling enggak 3 kali dalam seminggu. Terus habis itu kerja sampai malam sampai pagi gitu bikin alat espresso. Saya punya Instagramnya gitu. Sampai per hari ini udah jual mungkin 2000 biji itu bikin saya kirim ke luar negeri semua, tidak cuma di Amerika. Sekarang punya saya kontrak manufacturing di Salatiga juga. Ketemu lah orang temen punya distributor di Indonesia, temen gitu. Nah ini lagi terus dikembangin terus, saya punya paten lagi di proses gitu. Seperti biasa udah ada yang nyontoh di Cina dua company, cuman nggak apa-apa ya, namanya juga usaha. Saya juga sekolah S2 kan, nyambi. Jadi kalau orang tanya ini, ya kamu punya waktu di mana? All of this dari Meli. Kekuatan itu dari istilahnya. Saya mau nyerah sudah banyak. Aku nggak kuat kayak gini, aku berhenti aja. Tapi Meli kalau nggak dorong ya nendang. Ya ingetin, kamu kan bilang Tuhan itu besar kan? Ya ayo jalani bareng. Anak-anak itu udah pada tahu, kalau udah kita nggak berani ganggu gitu. Ya paling nyium cepat terus pulang, tidur. Saya very appreciate bantuan keluarga itu sangat-sangat penting. Jadi ini saya sekolah ambil S2 Engineering Management, mau lulus tinggal 1 lagi, jadi tahun ini harusnya lulus gitu. Sempat dapat surat cinta sekali itu karena IP-nya 2. Ya benar, saya ngomong apa adanya. Meli itu sekolah kerja di dekan di rektor, di kantornya rektor. Yang kirim surat kenal Meli. Yang kirim surat cintanya itu kan nama last name-nya Purnianto tahu ya, nggak tahu dekannya departemen yang saya ambil mestinya sih tahu. Ya Meli bilang kamu jangan di sini toh. Ya oke lah, saya berusaha gitu. Ya sekarang udah balik lagi lah 3,5 gitu. Jadi udah tinggal 1 lagi dan 1 laginya mestinya udah oke. Memang berat teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik semua. Tapi tolong jangan berhenti. Every second we live itu matter. Every minute, every day jangan pernah dilewati. Entah kalau tadi aku ngapain ya. Satu saat you will see kalau yang kalian tanam itu bertumbuh. Mungkin nggak bertumbuh di kalian, tapi di orang lain. Jadi jangan pernah berhenti. Setiap hari, when you are waking up, berdoa kan masih ya. Itu klasik ya. Tanya Tuhan, what should I do? Jadi jangan hidup kita itu kan cuma sekali ya. Colin berapa sih? 80 tahun gitu ya kita umur kita nanti kita pass away. Setiap hari itu berguna. Baik kita buat orang tua, buat adik kakak, buat gereja, buat masyarakat. Jadi ayo gereja kita Pondok Daud ini tuh foundation. Kalian bertumbuh itu nanti jadi pohon yang gede-gede. Amin. Yang berbuah banyak gede-gede. Jangan berhenti gitu ya. Saya minta Kobun Cikesna itu, saya dulu gangguin mereka kalau Sabtu
minta makan gitu ya, sama cinta-cinta, kadang-kadang diajak pelayanan. Itu sangat mewarnai, menanam, jadi fondasi buat kami semua. Sangat saya terima kasih banyak. Ini Yuda, dulu saya kenal ya, masih nggak tahu Yudi di mana Yudi. Oh iya. Jadi saya minta semua, mungkin nggak bisa saya sebutin semua, maju bareng-bareng ya. Amin. Setiap kita, Om Martin ya, jadi panutan. Om Martin, if you do not know, saya mungkin nggak pernah ngomong, itu jadi panutan. Ci Ari, jadi apa tuh namanya, Aan, Yuda ya, Aan. Yuk mari kita maju bareng-bareng. Amin. And sama-sama untuk kita itu jadi saksinya Tuhan, dan Tuhan yang apa yang besar.